ini ya cepet tiaw lah. Iya sih, aku jatuhnya jadi kayak ibu dari anak-anak kamu aja. Aduh. Dokter cinta. Tuh mancing. Ketika kita memilih tempat kuliah, seperti kita memilih jodoh itu ya. Betul. Harus dipilih bibit, bebet, dan bobotnya. Kuliah, besi aja. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Keisha, sehat? Sehat dong pastinya. Oke deh. Dan teman-teman di rumah dan dimanapun yang berada, kita berada di program Besi Pot Show. Nah, kali ini sebelumnya kenalin gue Angga Bisa. Ada juga teman. Aku Keisha. Ya, kita akan membawa topik yang menarik. Kita akan ngobrol bersama narasumber yang sangat oke. Dan Keisha, sebelumnya nih, gimana kabarnya? Aku kabarnya baik dong pastinya. Terus aku juga senang banget tahu bisa ada di program Besi Pot Show ini. Karena itu Besi Pot Show ini kan pasti bakal ngadirin bintang-bintang tamu yang punya nilai dan bisa menginspirasi banyak orang pastinya. Ya, seperti narasumber kita hari ini. Iya, gitu ya, bener banget. Kita kedatangan bintang tamu yang spesial di perdana Pot Show kita ini, guys. Langsung kita panggil aja ya. Kak Julia Afilda. Yeay. Jeng 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 gitu. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baju hitam. Mata 6. 6. Apalagi yang Komplit kurang? Julia, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Aktivitas hari ini apa aja biasanya? Untuk harian aku biasanya pagi kelas, terus siang lanjut ngedit, sampai malam. Ngedit apa nih? Ngedit masa depan? Atau kalau bisa diedit yang itu bisa. Kalau bisa diedit aku mau edit yang itu sih. Belakang ya. Belakang ya. Nah, Bener oke deh. Sedikit informasi ke teman-teman ya, Kay, bahwa narasumber kita kali ini dia itu jago tadi edit, kemudian juga jago desain. Ya, ini Kak Julia ini dia itu creative person banget loh. Dalam segala bidang dia hampir bisa. Tuh, keren banget gak sih? Tapi gini Kay dan juga Julia. Dulu waktu kecil pengen jadi apa sih? Dulu waktu kecil pengen jadinya model. Waduh, model guys. Ingin Kalau jadi aku kayaknya, profesor itu ya. Kalau Keisha apa nih? Aduh, aku Ibu rumah tangga. Oke. belum jawab ya. Oh, belum ya. Iya sih, aku jatuhnya jadi kayak ibu dari anak-anak kamu aja. Aduh, enggak, canda. Berat ya. Kalau aku sih dulu pengen jadi banget ya, pengen banget jadi dokter, tapi nggak kesampaian. Dokter cinta. Tuh mancing. Enggak lah, dokter spesialis anak karena aku suka banget sama anak-anak. Oke, jadi Julia tadi pengen jadi apa dulu? Awalnya pengen jadi model. Terus ada pergeseran nggak ketika mungkin masuk SD gitu kan? Atau SMP gitu? Ketika SD masih tetap jadi model karena sering banget nontonin Putri Indonesia, Miss Indonesia dan sekitarnya. Terus ngambil juga sekolah modeling. Pas SMP ketemu sama Om, kebetulan dia teknik sipil. Jadi terus di SMP aku mulai jadi tomboy. Jadi lebih boyish, jadi agak kebuang itu modelnya gitu. Trondol nggak? Enggak, kebetulan enggak sih, malah Pasti panjang. kan ada sejarahnya gitu ya, maksudnya dari SD dia udah feminin gitu, tiba-tiba ke SMP tomboy itu karena apa itu maksudnya? Karena mama sih sebenarnya ngajarin, karena mamaku juga sedikit tomboy, jadi kebetulan gitu. Jadi tomboy itu sekarang penyakit turunan ya? Ini kali mungkin harapannya mama itu biar Julia itu jadi anak cewek yang tangguh kayak itu, strong Ya gitu. benar bisa. Betul, karena mama kan single parent, jadi dia masukin aku ke karate, pengennya aku bisa bertahan hidup sendiri gitu loh. Tapi masih ikut ini nggak karate nggak sampai sekarang? Udah enggak, terakhir SMP kelas 3. Oke, jadi kita ambil intinya ya. Waktu kecil tuh pengen jadi model, terus udah SMP tuh karate. Model kan feminim tuh. Karate kan super kekar itu yang nggak baca kekar cool itu kan. Sekarang jadi tukang edit. Iya, agak aneh ya. Gimana terjerumus ke sana? Apa yang Agak kurang gimana gitu ya, kayak gimana coba? Jadi cerita awalnya itu mamaku itu besarin aku sendirian 25 tahun jadi sales properti. Terus akhirnya aku sering banget dibawa sama dia untuk pameran, nawarin orang door to door. Akhirnya aku tahu untuk jadi marketing kayak gimana. Udah kayak turunan DNA-nya. Saking seringnya dengerin mama telepon tuh aku kadang suka, iya loh kok murah ini ya cepet tiaw lah. Parabut, maribu itu ya? Enggak beda lagi. Bisa. Nah terus akhirnya
Lulus dari SMA untuk mutusin ke kerja dulu. Kerja dulu biar bisa kuliah sendiri, bayar sendiri, aku jadi marketing. Gitu. Saat aku jadi marketing itu aku orang yang nggak tahu, buta sama digital, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti cara masang iklan di online tuh gimana. Aku nggak ada basic sama sekali di situ. Jadi sampai ke sana itu ya. Iya, marketing tradisional aja, door to door, flyering, sama ngandelin banyak relasi dari mama kebetulan. Menarik. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi seputar dunianya Julia dan juga gimana sih dunianya dia mengenal dunia marketing, digital marketing gara-gara parabet tadi. Tetap di BSI Post Show. 1, 2, 3, let's go! Mau dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Cie, ada gebetan baru nih. Hargai privasi orang lain. Kalau nih ye. Gunakan bahasa yang santun dan beretika. Wow. Hindari konten unsur sara dan pornografi. Santun bersosial media. Internet untuk kita. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Hai guys, balik lagi nih dengan kita di BSI Post Show. Nah, Julia, gimana Ya. sih tadi kan katanya kan masih kuliah gitu ya? Betul. Online atau udah PTM? Kebetulan masih online. Boleh di-spill dikit kuliah di mana? Di BSI Pemuda. Waduh, yang tagline-nya Yang kuliah. tagline-nya gimana sih Kak? Aku kayaknya lupa deh. Kuliah, BSI aja. Tuh guys, kuliah, BSI aja. Tuh. Tapi ngomong-ngomong, Julia ngambil ini jurusan apa sih? Aku kebetulan ngambil periklanan. Periklanan. Fakultas Komunikasi, prodinya periklanan. Tapi ya Kak, aku punya satu hal menarik loh tentang Kak Julia. Apa itu? Jadi, kita kan bukan Kak Julia doang loh yang kreatif, kita juga kreatif. Jadi kita tuh ngelakuin riset nih tentang Kak Julia. Jadi Kak Julia ini guys suka yang namanya fotografi. Tuh, Widih. keren gak tuh? Keren kan? Jadi tuh digital marketing, semua fotografi juga iya. Ketika cewek sudah bertindak, semua fakta akan terkuak. Buyar guys. Tapi gimana nih, Kak Julia bisa sampai suka foto itu kenapa tuh? Awalnya kan tadi bilang suka model ya, Iya. waktu kecil. Terus pas SMA ke atas tuh aku mulai ya tidak model banget lah bodinya gitu kan. Terus akhirnya diakalin dengan suka foto gitu. Oke. Terus akhirnya belajar juga gimana sih cara motoin orang yang baik gitu. Oh jadi karena nggak jadi model, jadi lebih Ya. baik motoin orang biar jadi model gitu. Betul. Bisa, bagus. Tapi ada ini nggak sih sedikit apa namanya buat teman-teman mungkin yang pengen juga kayak Julia itu ya, pengen belajar foto. Apa sih hal yang pertama yang harus dipelajari atau dikuasai? Basicnya gitu. Hal pertama yang harus dikuasai adalah mata kalian harus peka. Kalau foto tuh seperti itu. Dan belajar aja dari angle, framing itu penting. Kayak kalau kameranya di sini, objek utamanya di sini kurang bagus, pindah ke kanan dikit, ke kiri dikit, dan jangan pernah ngerasa foto gue kurang bagus karena gearnya kurang bagus. Percayalah guys, man behind the gear. Asik. Jadi kalian memotret dari HP kayak gimana pun, just try it. Mulai aja dulu gitu. Tapi itu Julia tergerak sendiri atau ada yang menggerakkan ya? Atau misal contoh dari karena kakaknya atau saudaranya atau temennya kayak gitu? Kayak hasil fotonya bagus nih gitu. Iya jadi Ini kalau senyum-senyum mencurigakan misalnya tentang mantan lah, masa lalu lah gitu. Biasanya kayak gitu sih. Kita nggak bongkar guys. ini kenapa MC-nya bisa mencoba risetnya lumayan bagus ya. Jadi ya awal mulanya memang karena berhubungan dengan seseorang yang kebetulan dia fotografer Ada gitu. Jadi- Tapi ya sudah lampau. Tapi kayak gini, walaupun itu saya harusnya Julia terima kasih mantan.
Iya benar. Terima kasih mantan. Iya, karena kan sudah memberikan ilmu ya, secara nggak langsung itu memberikan motivasi gitu kan. Enggak, karena emang udah maksudnya udah jadi mantan, otomatis dia meninggalkan rasa sakit, makanya kenapa kita berpisah gitu. Dan saya sudah sama yang baru, jadi tolong takutnya pulang. Ini maaf yang di rumah. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Nggak apa-apa. Terus ini, Julia, tadi kan tentang foto itu ya. Biasanya kalau misal orang yang foto, nanti langkahnya ke video, nanti bisa juga ke wedding organizer atau juga foto-foto apalah segala macam. Julia punya side job juga nggak? Atau mungkin punya usaha sendiri, bisnis di luar foto sendiri kayak gitu? Oke, kalau untuk foto sendiri, untuk usaha, foto udah aku jadikan hobi. Kalau usaha aku lebih ke digital marketing, sosial media management. Tapi yang harus diingat adalah fotografi periklanan itu penting. Ketika kita melihat iklan, kalau fotonya jelek ya skip dong. Iya benar. Ya, itu suatu hal yang penting. Jadi tetap di periklanan kita harus belajar yang namanya fotografi periklanan gitu. Caranya dapetin satu produk terlihat lezat di foto tuh gimana, itu juga ada triknya pasti. Benar sih, benar. Tapi setahu aku ya Kak, kalau orang yang suka fotografi itu tuh orangnya lebih tenang, terus dia tuh fokus pada satu tujuan, benar nggak sih Kak? Bener sih, tapi kebetulan akunya agak celamitan, agak petakilan gitu. Jadi jadi mematahkan. Tidak bisa kita stereotyping seperti itu. Oh, maaf, kita bukan satu komunitas beda. Kita enggak gitu. Oh iya, enggak benar. Tapi untuk Julia tadi kan digital marketing itu ya, ada agensinya nggak sih, atau ada kayak misal ada orang-orang yang pengen menggunakan jasanya Julia kayak gitu? Oh iya, kebetulan aku memang ada usaha sendiri untuk itu. Bisa cek di Instagram Tri Creative Studio. Wow. Tadi namanya bisa ulangi? Tri Creative Studio. Tri Creative. Ini apa aja nih? Apa aja sih yang bidang apa yang bisa di-handle oleh Tri Creative Studio itu apa itu? Kita ada sosial media management. Oke. Jadi desain IG. Oh, desain IG. Terus untuk katalog Tokopedia, Shopee dan yang lain-lain juga bisa. Bikin brosur, bikin brosur bisa. Terus untuk fotografi iklan dan building website. Kalau yang mau buat website juga bisa gitu. Di Creative Studio ya. Langsung deh bisa dikulik-kulik semuanya yang berhubungan dengan dunia digital marketing, bisa langsung kontak Kak Julia tadi di Tri Creative Studio. Itu Julia awalnya itu emang sendiri atau ada sama temen atau? Kebetulan berempat sama teman gitu. Awal mulanya pas semester 1 itu aku nggak punya banyak informasi tentang editing dan yang lain-lain. Kebetulan punya sahabat di kelas, dia memang sudah jago untuk social media management itu. Dan karena memang deket, sering ngobrol, terus kita juga otaknya sama-sama cuan gitu. Jadi ya udah kita kumpul bikin satu usaha. Kita tuh harus mencoba hal-hal baru ya. Kalau kita nggak coba hal baru, kita tuh bakal stay di zona nyaman aja. Keluarlah, gimana kayak lagunya? Zona nyaman. Nah kayak gitu ya. Oke deh, yang pastinya teman-teman standby terus, saksikan terus Besi Pot Show karena kita akan masih banyak sekali pembahasan menarik bersama Kak Julia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Besi Pot Show. 1, 2, 3, let's go! Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika batuk bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.
Susah daftar kuliah dan harus ngantri? Udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Hai guys, balik lagi di BSI Pocho. Nah, kita kan tadi udah nanya-nanya nih beberapa ya sama Kak Julia. Aku tuh pengen nanya deh Kak, kan Kakak ini orangnya kreatif, terus punya banyak pengalaman, ya kan? Pengalamannya banyak ya kan? Terus aku pengen nanya dong, untuk dunia perkuliahan nih, Kakak tuh kayak ngikutin satu organisasi gitu gak sih? Atau kupu-kupu nih? Kuliah pulang malam, iya. Kupuker, kuliah pulang kerja, kuliah pulang kerja, kuliah pulang Ada kerja. nggak Kak satu himpunan atau satu organisasi yang benar-benar Kakak ikutin gitu? Kebetulan aku nggak kupu-kupu, jadi mohon maaf. Apa Mungkin nih? Butterfly, kepompong, ulet gitu ya. jadi biasanya stereotyping ke anak kuliah yang sambil kerja tuh, oh dia nggak aktif di kampus aku. Kebetulan mungkin overaktif kali ya. Oh. Jadi dosen ingetnya aku, taunya Julia nggak masuk, dicariin Julia kemana gitu. Untuk organisasi sendiri aku memang ikut dari tahun sebelumnya, terus sekarang juga masih ikut Himpunan Mahasiswa Advertising. Himpunan Mahasiswa Advertising, Iya, singkatannya? Himat UBSI. UBSI. Iya. Itu sejak dari tahun kapan tuh? Sejak dari semester lalu. Besar kemarin ini. Iya. Untuk jabatan. Jabatan. Iya. Untuk Karena kadang tahun sensitif kan, jabatan Kalau itu kan. ditanya kayak sensi gitu. Iya. Iya, takut ada oposisi gitu. Ya, serem-serem ya, itu lagi yang ada. Iya. Jadi untuk tahun lalu kebetulan aku di head media kreatif. Terus untuk periode kali ini ya dikasih amanah untuk jadi ketua. Oke, boleh tepuk tangan. Ketuanya guys. Aduh. Tapi aku belum Boleh orasi dulu? Jangan. Saya tidak aku belum pintar. paham banget nih Kak, Himat UBS itu apa sih? Kayak ngapain aja gitu mereka? Oke, jadi kita itu adalah organisasi yang aspirasi suaranya itu dari anak-anak mahasiswa advertising sendiri gitu. Kita memfasilitasi mereka untuk bisa jadi sarana penghubung antara lembaga ke prodi masing-masing. Kita bantu untuk fasilitasi seperti webinar, adakan sharing session. Jadi bisa belajar sama kakak-kakak senior ataupun teman-teman seangkatan. Kalau sampai sejauh ini nih untuk Himat UBSI itu ya, kegiatannya apa aja nih? Terutama kan sekarang lagi ke ini beberapa waktu kemarin memang lagi pandemi itu kan. Lagi pandemi pasti kan nggak bertatap muka gitu. Kuliah juga masih online gitu kan. Iya, betul. Itu banyak kendala di masalah karena kita masih online. Tapi untuk Himat sendiri, jadi kita sering adain untuk karya-karya anak-anak advertising, periklanan yang lain, nanti kita post di IG gitu. Mereka punya poster atau apa, ilustrasi, kita bisa post. Terus untuk webinar, kan kita bisa webinar kan sekarang kan. Terus sesekali ya sharing session, ketemu offline, tapi ya dengan prokes yang baik ya teman-teman semuanya. Kayak seru ya ikutnya gitu ya. Iya. Tapi nih Julia, kita kembali ke foto tadi, otomatis foto kan hasilnya nanti juga bisa dipakai di acara Himat UBSI itu ya. Kalau misal foto itu ada ininya nggak sih, kayak misal jurusan-jurusannya itu misal foto estetik lah atau foto apa itu ada nggak sih atau enggak, atau bebas aja semuanya? Untuk genre foto itu banyak, ada yang foto model itu ada, terus ada foto kalau kita suka pemandangan itu ada juga, untuk arsi juga ada, banyak lah kalau untuk fotografi sendiri gitu. Kalau Julia sendiri lebih seneng yang mana nih? Aku sebenarnya lebih suka fotoin orang sih. Biasanya ya, lebih suka fotoin bisa orang. Bisa kayaknya guys, bisa ya Kak ya. Cowok cewek itu ya berhubungan ya, biasanya yang pinter foto tuh yang cowok, terus yang jadi model cewek itu ya. Enggak juga. Kalau ini enak kayaknya nih, kebalik nih. Tapi enggak juga. Enggak juga dong. Enggak juga. Pasti ada beberapa yang cowoknya nggak bisa foto. Iya, saya setuju dengan ibu ini karena dijawab. Terkadang malah fotonya yang kalau cowok yang fotoin ya, iya, aduh ini kemana gitu. Kepuasan dalam hidup adalah ketika kita memfoto orang lain jelek, kita difotoin sama orang lain bagus. Bagus. Itu sebuah pencapaian luar biasa. Iya, itu Iya, benar. Aduh. Benar. Ada nggak sih agenda terdekat dari Himat
UBSI untuk saat ini kayak gitu? Kak Julia? Untuk terdekat kebetulan kita mau buka puasa bersama di panti asuhan. Dan ngadain lomba atau sharing sedikit sama dede-dede pantinya gitu. Oh, dede-dede. Iya, karena kebetulan kan di bawah kita. Di bawah sini Jadi ya, menyebutnya di dede sini. dong. Acara rencana di mana itu? Kebetulan di panti asuhan di daerah Jakarta Selatan. Kalau Ya. misal dari luar boleh nggak sih ikut kayak gitu sebenarnya? Dari luar Maksudnya maksudnya. dari kan tadi kan Himat UBSI kan advertising gitu ya, Iya. mungkin ada mahasiswa dari kampus Himat-himat lain yang misal lain. kita kan tahu kan UBSI ada di mana-mana itu kan, ada di Margonda lah, ada di Depok juga ada ya, Depok Margonda juga ya, Jakarta Di Barat, Jakarta Bekasi Timur, ada Bekasi banyak. mungkin atau Karawang, Cikarang, dan ini kayaknya asik deh ikut gabung sama Kak Iya, Julia gitu. pengen deh ikut. Tapi saya bukan anak advertising nih, boleh ikut nggak sih gitu? Ya kalau mau ikut ngumpul-ngumpul sharing bareng kita boleh banget, kita open kok. Nggak pernah ngotak-ngotakan lu bukan advertising lu nggak bisa ngumpul sama kita. Tapi untuk masuk ada di himpunan mahasiswa advertising ya memang diwajibkan sebagai anak periklanan. Iya, jadi gitu. lebih ikut ke acaranya aja. Iya gitu, peserta itu betul. ya. Jadi tim Hore. Oh, Hore. ada ini official media sosial dari Himat Ada, UBSI. ada. Apa itu? Himat UPSI. Himat UPSI. Jadi buat Himat teman-teman, UPSI. terutama yang sekarang lagi pengen, wah saya pengen gara-gara Kak Julia nih, saya pengen masuk ke advertising gitu kan, pengen motoin Kak Julia itu kan, mungkin bisa korek-korek informasi dulu dari Himat UBSI Himat gitu ya. UBSI. Oke, masih banyak sekali pertanyaan, Bener Keisha dan juga Julia, jangan bosen dan juga siapkan karena setelah ini bakal ada pertanyaan yang sangat menohok gitu ya. Ditunggu, Bikin ditunggu. deg-degan, jadi sampai kayak gini ya. Siap-siap. Jadi teman-teman stand by terus hanya di Besi Besi. Pot Show. 1, 2, 3, let's go! Belum adanya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perselisihan di berbagai wilayah di Indonesia. Karena itulah sertifikat menjadi sangat penting sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah. Untuk mempercepat dan mempermudah warga memperoleh sertifikat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan program strategis berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pengurusan sertifikat melalui program PTSL biayanya sangat terjangkau dan pastinya resmi. Prosesnya mudah. Besaran biaya tergantung kategori wilayah, antara Rp150.000 hingga Rp450.000. Biaya akan digunakan untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas kelurahan dan desa. Dari 51 juta bidang tanah telah terdaftar melalui program PTSL. Tahun 2025 diharapkan seluruh bidang tanah telah terdaftar dan memiliki jaminan kepastian hukum. Ayo ikuti program PTSL. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Hai, balik lagi di BSI Pot Show. Kita masih bareng Kak Julia nih, bintang tamu kita hari ini. Kak, tadi kan kakak bilang kalau prodi kakak itu di mana advertising ya? Ya, itu di BSI kan Kak? Betul. Betul, di BSI. Terus aku kayak pengen nanya nih, advertising itu kakak di perkuliahan itu tuh ngapain, belajar apa sih? Gitu. Atau ada mata kuliah satu yang diingat gitu? Oke, kalau untuk periklanan sendiri untuk D3 itu lebih fokus ke praktek. Oh. Jadi oke. kalau kalian-kalian nih yang pada suka Hai ilustrasi, kalian yang di sana itu ya. suka ilustrasi, gambar, ngedesain, jadi kalian akan belajar Photoshop, Corel, Illustrator, terus ada Adobe Flash untuk animasi. Animasi, oke. Nanti kreatif visualnya juga kita pelajari gimana sih trik-triknya gitu, gimana caranya buat bikin animasi yang seru, desain yang bagus gitu, eye catching atau semua itu kita pelajarin untuk di prodi periklanan sendiri gitu. Tapi ini Kak Julia itu ya,
kita nggak menutup kemungkinan nih ada juga anak-anak SMK yang baru lulus tapi kepengen ke advertising tapi nggak punya ilmunya. Nah kemarin ada temen yang seperti itu nggak, maksudnya dia itu memang nggak ada basic tapi dia masuk ke situ gitu. Diriku, diriku, aku nggak bisa ngedesain, aku ngegambar aja tuh bisa mencong, jauh lah dari garisnya gitu. Buat yang suka ngedesain masuk ke periklanan, tapi kalau misalnya kalian basicnya suka jualan, suka ngomong, suka foto, bisa kan fotografi periklanan dong, gitu kan. Suka ya basicnya kayak aku marketing atau mungkin belum tahu mau ngambil jurusan apa ya. Aku juga kok itu 2 malam nangis-nangis. Buat nentuin masuk darah? Apa enggak sih, kebetulan enggak darah sih gitu. Mau masuk apa ya gitu, basicnya cuman suka ngomong terus suka marketing gitu, pengen bangun usaha. Nah kalian juga harus jadi entrepreneur muda. Nah itu basicnya dari periklanan juga bisa gitu. Tapi memang pertimbangan dulu, karena kan ibarat kata tuh ketika kita memilih tempat kuliah seperti kita memilih jodoh itu ya. Harus dipilih bibit, bebet, dan bobotnya. Nggak bisa udah kayak iklan aja ya. Iya. Iklan cicilan bank. Nggak boleh. Nah, kalau Kak Julia sendiri yang menjadi pertimbangan utama ketika memutuskan untuk masuk ke advertising itu apa tadi? Untuk masuk ke advertising sendiri ya tadi karena aku pengen jadi pengusaha. Nah kalian-kalian nih ya, zaman sekarang bakal susah untuk kerja. Nah gimana caranya bangun usaha? Ya kita harus belajar caranya promotion. Karena promosi, pemasaran, marketing, periklanan itu adalah tombak perusahaan. Jadi itu wajib utama yang harus kita tahu kalau kita membangun usaha. Kenapa bisa masuk ke periklanan? Ya karena memang mau bangun usaha juga, terus basicnya suka jualan kayak gitu. Itu sih kenapa milih BSI? Karena menurutku BSI termasuk banyak mata kuliah yang banyak pilihan jurusannya. Awalnya memang ngincer BSI dulu gitu kan. Terus dekat juga dari tempatku dan mereka juga prakteknya banyak. Itu sih yang aku suka. Dan dosennya seru nggak? Dosennya masih muda-muda dan seru. Asik, masih muda dong. Hei, sabar Kay. Mau pindah? Mau pindah? Kayaknya ada niatan. Tapi bukan karena dosennya ya guys, tapi karena kayaknya seru gitu di advertising, seru banget. Betul, karena kalau misalnya dosennya masih muda-muda kita gampang nanyanya kan. Lebih kayak lebih smart. Jatuhnya lebih milenial nggak sih itu ya? Iya gitu, nggak yang kaku atau jadi takut belajarnya. Itu sih yang seru dari BSI. Tapi kalau misal di advertising sendiri, mata kuliah paling seneng dari Julia apa sih yang udah dilewatin sekarang? Untuk yang paling aku senang marketing and branding, terus ada teknik kreatif audio visual, itu juga seru. Teknik negosiasi seru, karena aku kebetulan sukanya ngomong, tapi untuk teman-temanku 50% mereka suka mata kuliah editing. Editing? Editing. Betul. Tapi ini, untuk menciptakan atau menghasilkan suatu foto yang bagus, itu kan kadang nggak pure murni dari satu kali jepretan ya. Ada sedikit sentuhan ya gitu. Iya. Oh, sentuhan dong. Sentuhan Touch me. yang membantu gitu hasil fotonya jadi bagus. Kalau biasanya apa? Pakainya apa sih biasanya? Kalau untuk foto itu Photoshop. Iya, Photoshop. Kalau kalian mau touch up foto, prefer ke Photoshop. Tapi kalau kalian mau membuat ilustrasi, ke Adobe Illustrator atau ke Corel Draw. Tapi ini deh Kak Julia, public speaking-nya enak deh, nggak ada niatan buka kelas sendiri gitu. Oh, enggak, aku masih handling my takut gitu, masih kayak gitu kok. Itu tertata rapi, tes gitu kan ya. Terus cara pembawaannya itu jelas, enak kayak gitu loh. Ya selamat pagi. Mungkin karena basicnya anak tongkrongan kali ya. Mungkin kalian juga kayak gitu. Nggak duduk. Tapi kita jongkok. Tongkrongan tapi kayak kaku juga sih. Berarti nggak nongkrong itu. Semi berarti jongkok. Dia duduk kali ya. Dia duduk kali ya. Nongkrong ya, benar-benar. Tapi ini Julia kan ada gap nggak sih atau dari lulus sekolah langsung kuliah? Ada gap year. Aku 3 tahun yang tadi aku bilang. 7 tahun. Oh, wow. Okay. Sama, jadi tadi sempat keinget di awal ibunya marketing. Kenapa saya sampai ngomong parabet? Saya dulu jadi sales. Oh, oke. Bisa tos dulu mungkin ya. Pengalaman. Ulangi. Oh iya. Jaga jarak. Oh iya, oke. Oh iya, kita mematuhi. Nanti ya di belakang ya. bisa. Ini kalau misal otomatis kan Julia udah SMA, terus menikmati dunia kerja, memutuskan untuk kuliah, dan sekarang posisinya kuliah sambil kerja kah atau kuliah sambil bisnis? Atau kuliah bisnis kerja? Kuliah bisnis kerja. Aku bukan triple job lagi, 5 job kali ya. 5 job?
kurang hebat apa coba? Bisa dijelaskan lagi apa tadi? Jobnya apa aja? Kuliah. Oke. Terus handling sosial media ada Oke. 3. Ada 3. Ada 3. Terus yang satu full package sama Tokopedia-nya, sama Shopee-nya, sama website-nya. Terus yang kelima lebih ke digital marketingnya karena jadi website, sosmed. Terus yang nawarin juga ke orang-orang gitu. Oke. Satu pertanyaan Julia, seberapa besarkah peranan BSI membentuk karakter Julia hingga saat ini? Entah itu dari mata kuliahnya, entah itu dari lingkungannya, entah itu dari suasananya. Sangat berperan, mungkin 80% mempengaruhi pola pikir kita sebagai, karena mahasiswa itu yang bikin beda adalah ya cara dia belajar, cara dia turun ke lapangan, berbeda sama yang mungkin belum mengambil kuliahnya gitu. Jadi dosen ngajarin apa semua tuh aku banyak nanya lah di situ. Jadi banyak yang sharing gitu. Yang perlu kayak gitu, harus sering nanya gitu ya. Tuh. Jadi teman-teman ayo gabung ke advertising gitu ya. Bener banget tuh. Udah nggak bisa dong, udah terlalu tua kali. Bukan aku, kayak temen-temen Yang lah. ngomong. Gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman mau masuk ke advertising bisa langsung tanya ke, boleh nggak sih nanya ke Kak Julia ya gitu? Boleh. Boleh aja itu ya. Boleh. Atau langsung ke, di mana kampusnya? Aku di BSI Pemuda. BSI Pemuda. Pemuda. Ya di Rawamangun lah. Siapa tahu mau nanya-nanya dulu info-info kan kayak BSI Pemuda isinya gimana pemuda gitu. semua. Tidak. Kebetulan Ada tidak, dong Pak. Ada dong. saya perempuan. bukan pemuda. Tadi kan udah spill di awal, saya kecil itu tomboy loh Kak. Itu Iya. kan. Tapi dia masih Perempuan, kebetulan masih. Barangkali masuk ke pemuda karena jiwa kecilnya itu masih ada itu kan, pengen pemuda nih gitu kan. BSI mana? Pemuda nih, saya pemuda itu. Ya maksudnya teman-teman kalau misal pengen masuk ke dunia digital marketing bener ya. Betul. Terus apa lagi sih untuk outputnya apa aja Digital biasanya? marketing, kalian jadi editing, kalian jadi account eksekutif juga bisa. Pengusaha tuh ingat banget tombaknya ada di promotion, kalian harus masuk periklanan. Ada lagi selain itu? Bisa masuk kemana aja sih? Kalau masalah untuk periklanan ya kalian juga bisa admin karena kita belajar media buying, Excel tuh dipelajarin juga di mata kuliah kita, iya ada. Jadi ya bisa merambat-merambat kemana-mana. Oh jadi tetap belajar periklanan tapi juga tetap teknologinya juga Betul. Ada paket gitu ya. dipelajari. Komplit banget ya. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu lagi langsung masuk ke advertising biar ketemu sama Kak Julia. Kak Julia. Bukan dong biar masa depan terjamin masa. Betul, masa ketemu saya aja. Opsi Iya, kedua jadi, maksudnya. jadi ketemu Kak Julia biar masa depannya terjamin. Terjamin, tapi tetap di naungan. Udah ada yang punya. Di naungan siapa dulu? Oke deh. BSI lah. Oke deh, yang pastinya kita masih ada satu segmen lagi. Kita mau ngobrol lagi, kita mau kupas lagi lebih dalam lagi. bener Yang banget. terakhir, jadi siap-siap lagi Julia. Yang terakhir. Yang terakhir lebih heboh sih pasti. Menohoknya kuadrat ya. Ih, Jadi gila. menohok. Agak ngeri nih, agak ngeri ya. Saya agak ngeri nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di BSI Hot Show. 1, 2, 3, let's go! Silahkan siapa? Terima kasih untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tetaplah menjadi teladan demi masa depan Indonesia. Daftar kuliah di bulan Oktober 2021. So bisa. Aplikasi mobile dan website PMB Universitas BSI. Memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Yeay, balik lagi di BSI Hot Show. Tadi kan kita udah nanya-nanya ya, udah banyak banget nanya-nanya, udah Kak Julia juga udah sharing-sharing ke kita pengalamannya apa aja gitu.
Terus dia juga tadi udah ngasih tahu kita harus gini, harus gini, harus gini. Terus sekarang kita mau main games. Oke. Kakak tahu games disorder kan? Iya tahu. Dari mukanya udah kita sangat main menjebak sih kayaknya. Saya sudah ngeri gitu. Aku nanti bakal kasih kakak beberapa pertanyaan, kakak bakal disuruh milih dan itu harus cepet. Cepet? Cepet. Langsung. Harus cepet kayak gitu. Jadi nggak boleh mikir itu ya? Nggak boleh. Nggak mikir ya? Di sini dilarang mikir di. Oke, Mungkin siap. lebih tepatnya dilarang Lola kali ya? Iya. Taunya aku. Ya udah, oke. Mulai, yuk. 3, 2, 1. Oke, pertanyaan pertama ya. Happy ending atau sad ending? Sad. Sad. Biasanya orang milih happy ending. Kenapa tuh sad ending? Biasa yang diingat itu sama orang yang sedih-sedih. Oh. Contoh paling simpel nonton drakor, sad ending lebih gampang diingat daripada yang happy ending Iya, gitu. bener. Jadi ngambilnya dari drakor ya. Betul. Tapi kan itu di drakor, kalau misal di dunia nyata. Relate gimana? Kebetulan kayaknya hidup saya kebanyakan sad ending. I don't know why, tapi sepertinya gitu. No comment ya. Oke, gak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Lanjut. Use Pantable or Mouse? Pantable. Lanjut ya. Iya. Lanjut. Success or happiness? Happiness. Happiness. Jadi tadi dari yang awal walaupun berakhir dengan kesedihan, tetap ujung-ujungnya happy. Pasti pengennya Ya, happy. bener. Oke. Karena belum tentu sukses happy ya kak ya. Betul. Oh bener tuh. Asik. Ya, Punya lanjut. uang nggak belum tentu bahagia ya. Iya bener banget. Lanjut ya. Oke. Ya. Skill or popularity? Skill. Skill. Kenapa Iya. nih? Kenapa? Kalau orang Bukan kayak lebih populer tuh lebih menyenangkan. Iya, lebih dikenal masyarakat. Gitu kan. lebih jantungan gak sih jadi orang ya? Saya takut kena sport jantung kalau ada popularity banyak gitu. netizen. Iya. Bener. Dan kalau popularity itu bisa digapai dengan skill juga. Iya benar Gitu sih. kan. Jadi nggak harus sensasi ya. Iya, daripada popularity tapi no skill. Waduh. Ya udah skip aja. Oke, Ada next lanjut? ya. Next nih. Instagram or Twitter? Pastinya Instagram. Pastinya. Itu kayak udah pasti ya Instagram karena berkutik Pastinya di Instagram. Instagram. Gitu. Karena bisnisnya juga di Instagram itu ya. Ya jelas. Karena kalau Twitter itu ini sih antara orang Instagram dan juga orang Twitter tuh berbeda pastinya. Beda. Apalagi Twitter kan dia menulis dengan mengutarakan ya. Kalau Iya. Instagram kan dia lebih dalam bentuk visual, gambar itu segala macam. Kalau Instagram, Twitter lebih ke apa yang sedang dirasakan ya diketik gitu. Iya, Terus aku lagi terbatas sedih juga nih. sama berapa sih? Kutipan, ada kutipan. 160. Iya, anak literatur banget biasanya yang di Twitter Iya, tuh bener, gitu bener. loh. Lagi pula untuk menulis sesuatu di Instagram juga kan kita bisa. Untuk storytelling di Instagram pun bisa gitu tanpa harus di Twitter. Berarti sering storytelling juga? No, enggak. Kirain sering. Enggak. Oke, lanjut. Lanjut ya. Bahasa Indonesia atau Inggris? Enggak ada Korea. Oh nggak ada kayaknya. Oh ya, oke. Bahasa Indonesia. Bisa bahasa Korea? Enggak. Cuman pengen belajar. Yang sabar ya, biasanya gitu tadi. sih. Di awal kayak bisa. Karena 감사합니다. 안녕하세요. Kayak gitu. Araso. Raso. Udah. Udah. Ada itu aja. Cinca? Cinca? Sama ekspresinya yang begitu ngebawa ya, ya. gitu. Bener. Bisa ulangi lagi jincanya? Coba. Gak mau. Agak-agak belum gitu kan? Cinca? Kok malah inginnya Sinchan ya ini? Sudah lanjut. Oke. Next. Ya. Oke. Lanjut. Aku mau nanya nih, art project atau science project? Art project. Pasti art project ya. Iya. Karena kan berkutik ya di situ. Betul. Oke. Terus backup di USB atau Google Drive? Ini kaum SSD merah menangis ingin meleduk itu kaget ngeliat pertanyaan ini. USB. USB. Iya, ya. USB. Kenapa nggak milih Google Drive? Kenapa? Sebenarnya enak di Google Drive, tapi karena kita kaum yang tidak membeli G Drive lebih, jadi iya. kita di USB saja Ada pilihan, gitu. Ya, benar-benar. Ini menarik nih, satu lagi. Mulai kerja terlambat atau pulang cepat? Mulai kerja terlambat
atau pulang pulangnya kerja cepat. Oh, cepat pulang. Iya, cepat pulang. Iya. Datang terlambat. Enggak. Aku lebih suka datangnya cepat, pulangnya cepat. Enggak suka telat, pulangnya telat, jadi enggak. Jadi kita harus kayak Kak Julia guys, on. Iya, kadang gedek banget sama yang telat gitu. Kalau juga ini kan berkutatnya kan di dunia iklan gitu. Betul, ya. iya. Tipe orang yang ini kadang membawa pekerjaan ke rumah atau tipe orang yang ya udah kerjaannya di waktu dikerja aja. Di rumah gitu. Iya. Kalau bisa kerja 24 jam kenapa enggak? Oh iya. Karena dia punya temen nih. Punya temen, dia punya prinsip bahwa pekerjaannya berarti dikerjakan di tempat kerja, bukan di rumah. Iya. Dia punya prinsip itu. Cuma dia selalu on time itu loh. Jadi selalu kayak misal bekerja tuh berdasarkan waktu itu kan. Kayak misal hari ini deadline-nya ini nih, ya udah harus kelar. Tapi beneran kelar itu loh. Tapi dia prinsipnya yang dipegang teguh itu, dia nggak mau sampai pekerjaan dibawa ke rumah gitu. Ingat, orang sukses itu dilihat dari seberapa keras dia bekerja. Jadi kalau kalian bisa kerja semaksimal mungkin ya kerjain. Waduh. Guys. Iya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa expert itu ketika kita sudah melewati pekerjaan yang sama selama 20 jam kerja. Iya, benar. Jadi kalau misal dihitung aja kita satu hari 9 jam kerja, ya udah 20.000 dibagi 9 jam kerja, nanti ketemu selama kurang lebih 10 tahun mungkin. Iya. Itu kita disebut sebagai expert di bidang itu. Iya, benar sekali. Oke, lanjut, ada lagi? Next ya. Photoshop atau Canva? Waduh. Agak bingung nih. Iya, agak bingung nih. Dengan segala kelebihannya Canva. Ayo, download Canva. Saya membawa sisi ini kali ya, membanggakan ya, Photoshop gitu kali ya. Nggak tahu belakangnya. Saya Photoshop. Jalan pakainya Canva. Betul, karena kan di jalan ya. Aplikasi yang disimpan Canva. Wah, di sini keren banget, pakai apa? Photoshop. Sebenarnya dua gear itu nggak ada masalah, kalian mau pakai apa aja terserah. Tapi kemarin mungkin sempat menjadi perdebatan tuh ya. Betul. Di channel aku pakainya Canva ya. Iya. Tapi sekarang Canva justru dipakai banyak orang ketika dia di jalan ribet harus buka laptop segala macam. Pakai Canva. Betul. Jadi tadi milihnya Photoshop. Kirain mau berubah pikiran. Ya, menggoyahkan pikiran itu ya. Kan man behind the gear. Jangan pernah membuat orang lain menjudge kamu karena apa gear yang kamu pakai. Yang dilihat karyanya, mau even dari Canva, kalau bagus, ya pede aja. Benar-benar. Jadi peralatannya belakangan ya. Iya. Belakangan aja dulu. Ya pasti tergantung dari sentuhannya siapa. Iya. Kembali dong ke sentuhan. Oke, ngomong tentang sentuhan, cowok atau temen? Waduh, keren banget ya, tiba-tiba langsung cowok atau teman. Iya. Harus jawab cepet. Teman. Karena cowok saya pasti teman saya. Ya, gimana? Bagus? Melindungi diri sendiri. Ya. Jadi berawal dari temen diangkat gitu, jadi pacar. Ya jelas dong, nggak mungkin kan pacarnya bukan teman. Pacarnya orang random ini gitu. Kita berteman ya. Jadi guys, kalau mau sama Kak Julia berteman aja dulu. Nanti diangkatnya belakangan ya. Iya, ntar lihat nanti lah ya. Nggak ada yang tahu. Oke, lanjutnya disakiti atau menyakiti? Disakiti. Kan tadi set ending ya. Iya. Sudah ada jawabannya, gampang. Sakiti. Iya. Tapi semoga sama yang terakhir ini tadi yang di semoga nggak sampai set ending sih. Tetap usaha guys. Habis ini saya klarifikasi deh. Nanti buat video terakhir. Oke deh, Julia, ini terakhir berikan sedikit sentuhan nih ya, sentuhan yang menyentuh ke teman-teman biar teman-teman yang di rumah lebih semangat lagi, apalagi mereka yang pengen dan juga sudah sedikit ada pandangan mau masuk ke dunia advertising gitu. Oke, untuk pesan atau sedikit kutipan kali ya buat teman-teman di luar sana yang pengen banget masuk advertising, periklanan. Jangan pernah merasa nggak percaya diri karena hasil kalian mungkin belum bagus. Ingat, di dunia ini nggak ada orang yang pintar sama bodoh, hanya ada orang rajin dan malas. Jadi kalau desain kalian di detik sekarang belum bagus, belum tentu 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, siapa yang tahu gitu. Jadi tetap belajar, tetap maksimalin apa yang kalian punya. Tadi aku udah selalu sebut man behind the gear. Jangan pernah nggak pede karena gearnya apa. Udah kalian lakuin aja, mau di foto, mau di desain laptop
ya sebatasnya ada kamera HP ya. Kalian belajar dulu nggak apa-apa, belajar dari HP, belajar dari Canva, ya nggak ada masalah gitu. Jadi tetap semangat. Tetap semangat intinya ya. Iya. Dan ini Julia, terakhir, pencapaian terbesar sampai sejauh ini yang patut atau bisa dibanggakan oleh Julia. Pencapaian terbesar. Bisa beli hal-hal dengan uang sendiri. Oh iya. Banyak Benar hal sih. yang sudah bisa dibeli dengan uang Ya sendiri. benar-benar. Kadang kalau kita beli pakai uang orang tua tuh masih kayak aduh. Tapi kalau udah pakai duit sendiri itu kayak ada puasnya guys. Iya, ada kepuasan sendiri dan ngejaganya tuh bener gitu loh. Nggak sembarangan ya. Iya. Belinya pakai duit gue sendiri nih. Iya, benar. Jadi banyak sekali informasi bermanfaat tadi dari seorang Julia yang kecil pengen jadi model, kemudian karena dia cukur trondol gitu ya, jadi cowok, dia ikut karate, terus suka foto, ternyata sekarang terjunnya ke dunia digital marketing, dan dia seorang yang lebih memilih teman daripada cowok. Yap, sebentar lagi. Karena dia kepengen nanti ujung-ujungnya walaupun ada beberapa part dalam hidupnya itu sad ending gitu ya. Iya. Cuma satu hal yang diraih, ingin dicapai oleh Julia adalah happiness. Happiness, bener banget. Oke, terima kasih Julia. Tepuk tangan dulu. Semoga untuk Julia juga makin sukses ke depannya. Oh ya, tadi boleh dong informasi lagi untuk agensinya apa tadi? Tadi aku di Tri Creative Studio, TRICREATIVE Studio. Ada. Untuk home base-nya atau studionya di mana? Barangkali ada teman yang ingin main kayak gitu. Untuk home base-nya sendiri karena kita semuanya control by remote, jadi main aja ke tempatku kali ya, gitu, daerah Matraman gitu. Jauh nggak? Abis ini kita main teman gitu ya, udah sampai temen aja gitu ya. Temen aja. Temennya cowoknya maksudnya. Iya gitu. Teman-teman dianya. Jelasin dulu. Oke deh, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih di acara Basic Post Show kali ini. Menarik sekali, inspiratif sekali dari Julia. Siapa tadi namanya? Julia Afilda. Afilda. Benar ya. Terima kasih, yang pastinya semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi nih. Barangkali pasti. kita ada project bareng gitu ya. Project yang lebih besar. Iya. Basic Post Show X Julia. Iya. Project yang besar dan pas lagi sendiri. Siapa tahu nih barangkali 10 tahun ke depan Julia udah menjadi fotografer terkenal atau marketer. Ternyata bikin apa namanya sebuah pameran tersendiri. Nah, kita mungkin liputan ke sana kan bisa juga kerjasama gitu ya. Yang pasti intinya harus di calling. Iya, nah aja nanti kita save-savean nomor ya. Sekali di belakang. Oke deh, terima kasih yang sudah bergabung. Saatnya kita pamit. Saya Angga bisa pamit. Aku Kisha. Dan juga Julia Afilda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. 1, 2, 3, let's go.